Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang askep klien dengan harga diri rendah. Apa sih yang dimaksud dengan harga diri rendah? Jadi di sini Budi Ana Keliat mendefinisikan bahwa harga diri rendah ini penilaian tentang pencapaian diri dengan menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Jadi dengan kata lain, harga diri rendah ini dia itu merasa tidak berharga. Jadi tidak ada artinya dirinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan harga diri rendah. Nah, komponen-komponen konsep diri ini komponen yang mempengaruhi hingga terbentuknya harga diri rendah. Nah, komponen ini ada namanya citra tubuh. Jadi citra tubuh itu seseorang itu harus menerima dirinya dulu. Jadi individu yang menerima dirinya, tubuhnya apa adanya biasanya memiliki harga diri yang tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak menyukai tubuhnya, ya. Ini maksudnya dari citra tubuh. Yang kemudian yaitu ideal diri. Ideal diri ini persepsi individu. Jadi standar yang ditentukan oleh seseorang yang berhubungan dengan apa yang diinginkan, apa yang disukai, apa yang menjadi tujuan, dan apa yang ingin diraih. Nah, ideal diri ini akan mewujudkan cita-cita atau penghargaan berdasarkan norma yang diterima oleh masyarakat, sehingga orang tersebut mampu untuk beradaptasi dan melahirkan penyesuaian diri yang baik di lingkungannya. Ideal diri. Kalau harga diri, penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa sesuai perilakunya dirinya dengan ideal diri. Jadi harga diri yang tinggi artinya dia menerima dirinya yang lebih tinggi. Nah, ideal harga diri yang rendah artinya dia tidak dapat menerima dirinya. Nah, selanjutnya yaitu peran. Peran adalah serangkaian pola, sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial. Jadi, apa sih yang diinginkan seseorang? Nah, harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri yang sesuai. Jadi, orang tersebut mempunyai peran di masyarakat. Kalau orang tersebut punya peran, artinya apa? Harga dirinya juga ikut meningkat. Kemudian identitas diri. Identitas diri ini kepribadian yang bertanggung jawab terhadap konsistensi dan keunikan individu. Jadi lebih ke arah otonomi diri sendiri, termasuklah persepsi seksualitas seseorang. Jadi merasa dia seorang wanita atau pria, laki-laki, itulah namanya identitas diri, ya. Jadi kalau kayak ibu ini artinya seorang ibu-ibu, identitas diri, seorang wanita, identitas diri. Nah, seperti itu maksudnya identitas. Nah, ini rentang respon konsep diri. Jadi ada rentang respon adaptif dan respon maladaptif. Jadi yang paling bagus yaitu aktualisasi diri, ya. Nah, inilah yang banyak diharapkan oleh orang-orang untuk dapat beraktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri ini pernyataan diri positif tentang latar belakang pengalaman nyata yang sukses diterima. Jadi keinginan rentang yang paling tinggi itu apa? Aktualisasi diri. Sama kayak kita hierarki Maslow, ya. Yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Kalau orang sudah mampu untuk mengaktualisasi diri, harga dirinya akan menjadi bagus, ya. Nah, kemudian konsep diri positif. Jadi dia ini mempunyai pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri, memandang dirinya positif. Kalau harga diri rendah ini, rendah ini dia rentang di tengah-tengah antara respon adaptif dengan respon maladaptif. Nah, ketika dia memasuki keracunan identitas, dia merasa kegagalan sebagai individu. Dalam kemalangan aspek psikososial dan kepribadian dewasa yang harmonis, jadi dia gagal keracunan identitas, jadi dia bingung. Kemudian depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistis terhadap diri sendiri, yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, dan tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, etiologi apa sih penyebab terjadinya harga diri rendah? Yang pertama yaitu biasanya itu pengalaman masa lalu. Jadi saat kecil sering disalahkan, jarang diberi pujian, ya kan?
ketika salah langsung disalah-salahkan, ketika dia mendapatkan apresiasi jarang dipuji. Misalnya dia ranking di kelasnya, biasa itu. Nah, itu jarang pujian. Seharusnya kan kalau dia ranking di kelasnya anak-anak, oh bagus ya, pintar ya. Nah, itu artinya diberi pujian. Kemudian saat dia remaja kurang dihargai. Jadi misalnya dia mempunyai kelompok remaja, itu kelompok remajanya menganggap sebagai anak bawang ya, tidak menghargai. Jadi ketika ada diskusi kelompok, ketika dia akan memberikan masukan terhadap diskusi kelompok, temannya tidak memberikan kesempatan. Nah, itu bisa juga itu. Jadi dia aktualisasi dirinya tidak keluar untuk mengutarakan pendapatnya tadi. Kemudian kalau menjelang dewasa awal itu gagal. Jadi misalnya nggak tamat kuliah, ya kan? Nggak lulus kuliah, nggak selesai skripsinya. Nah, itu contoh-contoh dari kegagalan dari dewasa awal. Kemudian bisa juga dari faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang terlalu cenderung untuk kurang menerima, ya kan? Mengucilkan, bullying, kemudian menuntut kemampuan lebih, padahal dia kemampuannya biasa-biasa saja tapi dituntut untuk lebih. Nah, itu bisa menyebabkan harga diri rendah karena dia merasa, oh kemampuan saya levelnya harus sampai 10, ternyata level saya hanya 5. Jadi dia ngerasa minder. Nah, lama-kelamaan menjadi harga diri rendah. Jadi dalam pikirannya itu dia tidak akan diterima oleh masyarakat. Itu. Ini tanda dan gejala harga diri rendah, yaitu perasaan malu terhadap diri sendiri. Jadi intinya dia itu nggak pede, harga diri rendah ya. Jadi malu terhadap dirinya sendiri, nggak bersyukur. Kemudian ada rasa bersalah karena nggak mampu. Kemudian adanya gangguan hubungan sosial. Jadi dia itu kayak menarik diri. Iyalah jelas ya, kalau kita berada di lingkungan yang kita nggak merasa nyaman, otomatis kita juga akan menarik diri kan. Nah, jadi carilah lingkungan yang bernilai positif, ya kan? Jadi kalau lingkungannya nggak positif, ya nggak usah diikutin. Kita cari saja lingkungan yang positif, yang bisa meningkatkan harga diri. Terus satu lagi, jangan suka membullying teman. Kenapa? Bullying itu salah satunya bisa menyebabkan harga diri rendah. Jadi bagusnya itu kita harus saling memuji teman ya. Mau kemampuannya tinggi, rendah, pokoknya kita puji. Kita kasih nilai-nilai yang positif. Nah, ini data-data subjektif akibat dari harga diri rendah, yaitu yang pertama, males ya, males untuk memulai hubungan atau pembicaraan. Jadi dia itu jarang untuk memulai suatu pembicaraan terlebih dahulu. Jadi ketika orang bertanya baru jawab. Kemudian malu untuk berhubungan dengan orang lain, dia nggak pede. Ayo kita kumpul join, Anda untuk apa? Malu. Nah itu kan males ya kan. Nah itu jadi malu, dia nggak pede. Kemudian khawatir terhadap penolakan orang lain. Apakah kalau saya kumpul nanti orang lain bisa nerima saya? Nah itu penolakan. Jadi belum orang lain ngomong nolak, dalam dirinya itu sudah nolak duluan. Itu ciri-ciri dari harga diri rendah. Jadi kita itu harus pede. Mau salah mau benar, yang penting itu pedenya dulu ya. Nah itu untuk menanggulangi harga diri rendah. Nah, kalau dari data objektifnya apa? Kurang spontan ketika diajak bicara. Jadi afek datar, afek tumpul, kurang ngasih perhatian, ya kan? Ekspresi wajah kosong, jadi nggak ada komunikasi. Kemudian yang pasti bicaranya itu pelan dan nggak ada kontak mata. Jadi perlu diketahui ciri-ciri orang harga diri rendah itu nggak ada kontak mata. Jadi kalau kita berbicara dengan orang itu suaranya harus tegas. Kemudian adanya kontak mata, pede tadi kan. Coba kalian perhatikan, orang yang pede dengan enggak itu beda. Jadi mulai sekarang ini kalian harus menunjukkan sisi diri yang lebih pede, ya kan? Itu pede. Nah, ini proses terjadinya harga diri rendah. Silahkan dibaca ya. Jadi banyak faktor. Jadi semua faktor-faktor penyebab tadi bisa menyebabkan terjadinya harga diri rendah. Jadi intinya gini deh, kita pikir kan, kita harga diri rendah itu yang rugi siapa?
diri kita sendiri kan, bukan orang lain kan. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri, kita harus mampu untuk mengaktualisasi diri sendiri. Jadi kita harus berubah dari diri sendiri secara berlahan. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman nih, teman sekelas, nggak usah jauh-jauh. Artinya apa? Ketika kita berbicara dengan teman sekelas, kita kemukakan pendapat kita, mau salah mau benar, yang penting kita ngomong. Contoh ketika kegiatan tutorial. Jadi kegiatan tutorial itu bisa dijadikan salah satu mekanisme untuk meningkatkan harga diri rendah, ya kan? Banyak yang nggak pede ketika dia ngikuti tutor jadi pede. Jadi jangan hanya sebagai pengikut, sekali-sekali jadi ketua kelompok atau sekretaris ya. Tuh. Nah, ini askepnya pengkajian. Jadi ini ada beberapa faktor. Faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini faktor yang melatar belakangi seseorang menjadi HDR. Yang pertama itu harga diri. Jadi termasuk penolakan orang tua dan harapan orang tua yang tidak realistis. Contohnya tadi, orang tua itu ingin anaknya masuk di 10 besar, tapi ternyata anaknya di 20 besar. Jadi orang tuanya kan tidak nerima nih. Ah, kamu bodoh banget sih, gak bisa masuk 10 besar. Itu adikmu bisa, malah jadi masuk 5 besar. Nah, itu termasuk membandingkan itu ya, itu termasuk mempengaruhi harga diri. Jadi dia jadi tidak pede. Jadi dia merasa dirinya nggak mampu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan peran, yaitu peran yang sesuai dengan jenis kelamin, peran dalam pekerjaan, dan peran yang sesuai dengan kebudayaan. Jadi dia itu kalau di masyarakat perannya nggak sesuai dengan hatinya, jadi dia nggak nyaman. Contoh peran wanita itu memasak. Nah, ini tiba-tiba dia laki-laki tapi disuruh masak. Nah, itu. Jadi itu perannya yang tidak sesuai. Jadi perannya itu harus didapatkan dengan nyaman, sesuai dengan ya jenis kelaminnya, sesuai dengan harkat martabatnya ya. Jadi kalau perempuan itu memasak, laki-laki kemudian gotong royong, seperti itu kan. Nah, itu sesuai peran. Kemudian dalam pekerjaan juga. Jadi kalau kita banyak-banyak mendapat pujian dalam pekerjaan, artinya kita dianggap berperan. Oh, pede banget ya. Cuman ketika kita nggak terlalu banyak pujian, artinya peran kita dirasa kurang. Tapi kita harus tetap pede. Kemudian faktor yang mempengaruhi identitas yaitu orang tua yang tidak percaya kepada anak, tekanan teman sebaya, dan kultur sosial yang berubah. Jadi nggak percaya pada kemampuan anak dan adanya tekanan teman sebaya. Jadi identitas ini tergantung dari orang yang sekitar. Kemudian lanjut dengan faktor presipitasi. Kalau faktor presipitasi ini faktor pencetus, ya kan? Faktor pencetus adanya konflik peran, peran yang tidak jelas, peran berlebihan, kemudian adanya perubahan transisi. Nah, ini situasi peran, kemudian transisi peran sehat sakit. Jadi kebanyakan misalnya kecelakaan, hilang anggota tubuh, artinya perannya hilang, harga diri rendah. Kemudian perubahan fisiknya yang berubah, harga diri rendah, ya kan? Kemudian ancaman fisik seperti gangguan penggunaan obat, alkohol, dan zat. Ini juga bisa terjadi dalam untuk harga diri rendah. Ini perilaku. Nah, perilaku dengan harga diri rendah, yaitu suka mengkritik diri sendiri atau orang lain. Ini ya, hati-hati ya. Jadi kalau kita punya teman suka kritik nih, kritik yang arah negatif ya, hati-hati. Bisa dikategorikan seseorang yang gak pede. Artinya apa? Harga dirinya rendah. Kemudian no action talk only ya, no action talk only ya, itu. Kemudian destruktif ini selalu cari gara-gara ya, kayak bermusuhan dengan orang lain. Kemudian gangguan berhubungan ini nggak bisa berhubungan dengan orang lain, merasa dirinya lebih penting padahal kita sama saja kan pentingnya. Kemudian bisa juga merasa nggak layak, mudah marah dan tersinggung, perasaan negatif terhadap diri sendiri, pandangan hidup yang pesimis. Jadi percuma juga saya baca buku, toh saya nggak akan pinter juga karena kemampuan saya rata-rata. Nah, itulah pesimis kan, sudah negatif kan, padahal belum dicoba. Baca dulu aja bukunya, baru kita tahu seberapa besar kemampuan kita.
Kalau kurang ya tambah lagi, baca lagi bukunya. Seperti itu. Ini perilaku dengan identitas kosong. Jadi perasaan yang berubah-ubah, kekacauan identitas seksual, kecemasan tinggi, tidak mampu berempati, dan ideal diri yang nggak realistis ya. Ini perilaku depersonalisasi, jadi afek, ya kan? Kemudian persepsi, jadi halusinasi pendengaran dan penglihatan. Kognitif kacau, jadi mengalami disorientasi waktu, penyimpangan pikiran. Perilakunya berupa afek tumpul, pasif, tidak ada respon emosi. Jadi kalau orang dengan harga diri rendah, perilaku depersonalisasi, harus lebih ekstra ngadepinnya ya. Jadi banyak-banyak bersabar karena dia sudah di maladaptif, respon maladaptif. Ini tadi sudah ya, kok salah ya. Nah, ini sumber coping. Jadi copingnya itu, jadi kita gali di diri orang tersebut, di diri kita sendiri, apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, hobi nih. Sekarang ini hobi tanaman. Nah, bertanam, bercocok tanam, ya kan? Jadi dari hobi bisa kita jual. Nah, hasilnya itu bisa meningkatkan harga diri. Kemudian kerajinan tangan. Apa sih kepacaannya? Oh, kepacaan ya. Nah, itu harus dikembangkan kepacaannya. Kemudian mengikuti pendidikan atau pelatihan, ya kan? Kemudian pekerjaan, vokasi atau posisi. Jadi kita mencari sesuatu yang sesuai dengan diri kita sendiri, yang diri kita mampu, sehingga kita bisa menjadi nyaman. Nah, ini pohon masalahnya, ini diagnosanya, isolasi harga diri rendah. Nah, ini intervensi. Jadi kalau kita ini tahapnya itu di SP1 ya. Jadi SP1 pasien dengan SP1 keluarga. Jadi tolong dibaca dan dipahami SP1-nya. Nih ya. Kita fokus di SP1, BHSP. Bina hubungan saling percaya, mengidentifikasi kemampuan. Jadi di SP1. Walaupun di slide ini Ibu masukkan SP2 ya. Nah, tapi Ibu kita di SP1 ini sebagai bahan bacaan teman-teman sekalian. Nah, ini rencananya sudah Ibu buatkan di sini ya. Silakan dibaca ya. Nih. Jadi dia fokusnya di SP1. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang kurang paham, silakan melalui grup ya. Jadi kita biar bisa diskusi di dalam grup. Jadi teman-teman bisa baca semuanya apa yang menjadi pertanyaan di dalam grup. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.